Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Halo, remo acur ngono kae. Sebuah toren penampungan bahan bakar minyak ilegal di Lampung Timur meledak saat diperbaiki. 2 orang tewas. Pabrik senjata api ilegal di Bandar Lampung digerebek polisi, 3 tersangka diringkus. Ini reporternya. Videoin. Seorang penumpang kapal Roro meloncat ke laut di Bakauheni, Lampung Selatan. Seorang penumpang kapal Roro melompat ke laut di sekitaran Pulau Harimau yang sudah dekat dengan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu dini hari. Korban hilang dan hingga Kamis siang kemarin masih dalam pencarian oleh petugas SAR. Pelaku bernama Sukati, umur 47 tahun, warga Natar, Lampung Selatan. Dalam rekaman CCTV yang berada dalam kapal, pelaku awalnya terlihat mondar-mandir di sekitar pagar kapal Roro saat kapal sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Di sekitar pelaku juga ada beberapa keluarganya, namun awalnya mereka tidak menyangka jika pelaku akan melompat ke laut. Pimpinan melaporkan operasi SAR, 1 orang terjatuh atas nama Ibu Sukati, 47 tahun, perempuan, warga Kalisari, Natar, Lampung Selatan, terjatuh dari KMP Wira Arta pada pukul 3 dini hari tadi. Untuk pencarian pada hari ini, kita pencarian di sekitar Pulau Harimau Balak dan sekitar Pulau Panjurit dan pesisir pantai Bakauheni. Untuk hari ini nihil, dan unsur yang terlibat untuk pencarian hari ini Pol Airut Polda Lampung, Pol Airut Polres Lampung Selatan, TNI AL Pos Kalianda, dan perwakilan KMP Wira Arta, KSOP Bakauheni, dan nelayan dan masyarakat. Setelah pelaku melompat ke laut, keluarga langsung melapor ke kru kapal Roro. Pencarian pelaku dilakukan di sekitar laut Pulau Harimau, Pulau Prajuri, dan menyisir sepanjang pantai Bakauheni. Dalam pencariannya, petugas juga mendatangi nelayan di tengah laut untuk segera menginformasikan jika menemukan pelaku. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masuk rumah. Kawanan pencuri motor di Desa Makarti, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat dikejar warga pada Sabtu malam. Saat dikepung akan ditangkap, para pelaku sempat mengumbar tembakan dan beruntung tidak ada yang mengenai warga. 3 pelaku berhasil lolos dan 1 pelaku berhasil ditangkap warga. Tersangka babak belur dihakimi warga yang kesal dengan perbuatannya. Menurut warga, pencurian terpegok oleh korban yang melihat para pelaku sedang mengeluarkan motor dari rumah korban. Saat itu, korban langsung meneriaki para pelaku maling dan hanya hitungan detik puluhan warga datang untuk membantu korban. Seorang mahasiswi Universitas Negeri di Lampung meninggal usai melahirkan bayi di kamar kos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pada Minggu siang, kamar kos mahasiswi berinisial SL masih terpasang garis polisi yang bertanda masih dalam penyidikan polisi. Menurut pemilik kamar kos, peristiwa itu terjadi pada Rabu malam. Pemilik kos dan warga sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
Korban melakukan persalinan di kamar kosannya didampingi sang pacarnya saja dan tanpa meminta bantuan bidan dan dokter. Dalam penyelidikan polisi, setelah melahirkan tersebut, pacar korban berinisial FDS langsung membawa bayinya dan meninggalkan korban yang masih kritis. Bayi yang baru lahir dan masih hidup tersebut kemudian dibuang FDS ke sungai di Peginan dan Pesawaran. Dua remaja yang jadi bandar narkoba ditangkap di rumahnya di Desa Rugu, Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan pada Senin dini hari. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan sabu-sabu di dalam lemari es atau freezer yang dikemas dalam box dan dibungkus kantong plastik. Tersangka yang ditangkap berinisial MS umur 14 tahun dan ADW umur 16 tahun. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap 3 tersangka lagi. Satu diantaranya adalah bandar besarnya berinisial BW umur 26 tahun. Dari rumah BW di Lampung Selatan, polisi menyita 8 ons sabu-sabu yang juga beku karena disimpan di dalam lemari es. Aksi heroik dilakukan 2 wanita penjual ubi bakar di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung yang menggagalkan pencurian motor. Kedua wanita tersebut berhasil merebut sepeda motor yang akan dibawa kabur pelaku. Dalam rekaman CCTV, pelaku diduga 2 orang, satu bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan satu lagi mendatangi motor yang parkir di teras toko ubi bakar. Hanya hitungan detik saja, pelaku berhasil menyalakan mesin motor dengan cara merusak kunci kontaknya yang diduga menggunakan kunci T. Pencurian dipergoki 2 korban. Mereka menarik motornya sambil memukuli pelaku dengan sendal. Pelaku pun akhirnya kabur, meninggalkan motor yang akan dicurinya. Sebuah hajatan pesta pernikahan di Desa Hargorejo, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang pada Selasa siang berlangsung di tengah banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm. Para tamu undangan yang datang terpaksa memarkirkan kendaraannya jauh dari lokasi hajatan untuk mencari tempat yang airnya tidak terlalu tinggi. Mereka kemudian berjalan kaki menerjang banjir menuju lokasi hajatan. Meski berlangsung di tengah banjir, hajatan tetap berjalan lancar dan tamu yang hadir terlihat menikmatinya dengan sukacita. Begitu juga dengan panitia yang tetap semangat melayani tamu meski bekerja di tengah banjir. Menurut panitia, banjir tersebut merupakan banjir rob yang telah datang sejak sehari sebelum hajatan. Namun saat pemasangan perlengkapan pesta, ketinggian air belum terlalu tinggi. Selain dikenal dengan hasil kopinya, Lampung Barat juga menyimpan banyak objek wisata alam, di antaranya air terjun Waitangan di Desa Luas, Kecamatan Batu Ketulis. Air terjun dengan keindahan alamnya yang masih terjaga, cocok untuk relaksasi dari kepenatan kota. Air terjun setinggi 15 meter ini terletak tak jauh dari permukiman warga dan masih belum banyak terjamah manusia. Untuk sampai di lokasi, pengunjung hanya perlu berjalan kaki selama lebih kurang 10 menit. Lokasinya juga mudah dijangkau karena hanya berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Liwa. Sebelum sampai, mata Anda akan dimanjakan dengan pemandangan sawah hijau yang asri dan sungai Waitangan yang airnya jernih. Air terjun Waitangan ini cukup bagus sih, cocok lah buat kita alam, terus buat tempat-tempat yang tenang. Recommended banget lah tempatnya, yang bagus, tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah mudah diakses. Terus kalau mau kesini sudah ada di Google Maps lah, bisa dibuka.
Air terjun Waitangan ini juga cocok jadi tujuan wisata bersama teman atau keluarga pada libur akhir pekan. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke air terjun Waitangan? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.